Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bihi wa bi barakati ulumi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab. Kita doain beliau sehat walafiat, sehat Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Ikaz, Ustaz Hilmani, para hujat semua hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bisa duduk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah. Imam al-Fadhil Syalih Mursal Muhammad bin Samarqandi la rizin jazi Muhammad amin jazi Muhammad ali subhanahu wa ta'ala bima faqa hadzal masjid wa asas hadzal masjid raman wali fi hadzal masjid wa ila hadrat isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin bi Hadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin Abu Lais Samarqandi. Wa ruya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu waqafa ala qabrin fabaka faqila lahu innaka tazkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadha qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau satu waktu pernah lagi berada di satu kuburan ya. Lalu kemudian beliau nangis ya. Kalau kita kan kalau di kuburan jarang-jarang nangis gitu mah ya. Jarang. Ada kita kalau di kuburan takut, serem dan lain sebagainya. Serem bukan serem sama kehidupan akhirat, takut sama setan kalau kita ke kuburan biasanya ya. Nah beliau Sayyidina Utsman, beliau waqafa, beliau lagi ada di satu kuburan ya, lagi diam. Lalu beliau kemudian nangis, ya nangis. Ya. Lalu faqila lahu, lalu kemudian beliau ditanya, dikatakan kepada beliau, engkau sering menceritakan tentang surga, neraka, dan engkau nggak nangis. Tapi saat ini engkau menangis karena ada di kuburan ini maksudnya. Kayak begini, min haza ya, jadi waktu cerita surga, waktu cerita neraka, Sayyidina Utsman gak nangis. Tetapi ketika beliau ada di kuburan, kok nangis gitu. Kalau bahasa kita ini orang nanya begitu kan, kalau dengerin lagi ceritain neraka kan serem, tapi beliau gak nangis. Ceritain surga enak, beliau gak nangis. Tapi ketika beliau ada di kuburan, beliau nangis. Tapi ada juga orang kita kalau di kuburan suka nangis juga gitu ya. Kalau dia nangis di kuburan ibunya, bapaknya kita masih maklum. Ini kadang-kadang di kuburan yang dia kagak kenal dia nangis.
Saya juga bingung, lu nangis gara-gara apa? Misalkan taruhlah kita ke Habib Kuncung nih ziarah, nangis aja di sono. Bilang nih nangis gara-gara apa dia nih? Ya kan Habib Kuncung kenal kagak juga dia. Ya kan? Ya kalau sama orang tuanya, sama gurunya yang pernah dia ngaji, kalau dia nangis di situ, pantas. Kenapa? Mungkin diingat dulu waktu gurunya masih ada, waktu orang tuanya masih ada, gitu kan. Nah kalau di situ nangis, kalau kita sama Rasulullah nangis, kenapa? Kita kangen, kita rindu sama Rasul. Karena banyak kisah-kisah yang kita pelajari. Makanya hadirin rahimakumullah, kita membaca manakib sejarah hidup seorang wali, seorang ulama, itu cukup udah namanya ziarah sebenarnya. Walaupun kita nggak datang ke makam beliau. Ya waktu saya ngaji sama Bapak Ali Segap, ya beliau bilang gitu. Jadi kita baca riwayat sejarah hidup seorang ulama, itu sama artinya kita ziarah ke makamnya. Ya. Jadi ini yang ditanyakan. Maka kemudian Sayyidina Utsman menjawab, beliau bilang, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kubur itu adalah tempat permulaan daripada alam kehidupan akhirat. Jadi kita kalau masuk alam akhirat itu kan panjang masih. Kubur, alam barzah itu baru permulaan. Maka Nabi bilang, maka barang siapa yang selamat pada saat mereka ada di kubur, faman naja minhu, jadi siapa yang selamat dari kuburan, maka selanjutnya perjalanan akan lebih ringan, akan lebih mudah bagi dia. Tetapi wa in lam yanju, tapi kalau seandainya dia nggak selamat pada saat ada di kuburan, maka perjalanan selanjutnya akan jauh lebih berat dan lebih hebat lagi buat dia. Makanya di kuburan patokannya. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya kita kalau di kuburan, ya cari amal yang banyak biar di kuburan aman. Jadi kalau di kuburan udah aman, kesonanya aman. Nabi yang jamin itu. Patokannya begitu aja. Ya, kalau di kuburan udah aman, ya kesono aman udah. Tapi kalau di kuburan udah kebelangsak, kesonanya tanpa kebelangsak. Ada orang hidupnya di dunia udah capek, kan kerjanya berat, capek, membayang kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Ya orang kan mintanya robana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengen di dunia senang, di akhirat senang juga. Nah yang model begitu, ya udah di dunia kebelangsak, di akhirat tambah kebelangsak lagi. Ya mestinya begitu. Kesianan yang begitu sebenarnya, udah di dunia menderita, di akhirat menderita. Kalau yang di dunia masih senang sih, masih ada senangnya juga di dunia kali. Jadi yang begitu nggak ngerasain senang, kapan hidupnya senang kalau kayak gitu? Makanya kita harus mikir hidup ini di dunia cuman sebentar. Ya pas saya pernah dulu ngelihat ada orang tukang sindang tuh, tukang gali. Satu waktu ada orang meninggal bulan Ramadan, dia yang gali kubur. Saya pikir dia nggak puasa masih. Saya bilang hebat. Coba cari orang Betawi tukang gali kubur kalau bulan Ramadan masih puasa. Ada nggak? Iya lagi. Bapak separuh ngopi, dapat separuh es teh manis gitu. Duduk dulu ngerokok dulu. Ya, itu malaikat udah geregetan banget sama dia. Gue geregetan banget. Kapan lu mati nih gantian? Ya hadirin rahimakumullah. Jadi semua bergantung kepada imannya orang. Walaupun dia kerjanya berat sekalipun, kalau dia punya keimanan yang mantap, tetap puasa Ramadan dijalanin. Ada orang kerjanya enak banget di kantor, pakai AC, pulang pergi naik mobil, nggak puasa juga tetap. Emang dasar orangnya, ya nggak bisa gitu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, ya kuburan, waspada itu yang namanya kuburan. Waruya an Abdul Hamid ibn Mahmud al-Maghuli qala kuntu jalisan inda Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ya. Diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud al-Maghuli, dia bilang aku pernah duduk bersama dengan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Lalu kemudian fa'atahu qaumun, lalu kemudian
mendatangi dia satu kaum. Kalau satu kaum ini orangnya berarti lebih dari 3, banyak dah pokoknya. Ya. Faqalu, lalu mereka ngomong menghadap kepada Ibnu Abbas. Mereka cerita begini. Kharajna hujajan wa ma'ana sahibun lana. Kami telah melaksanakan ibadah haji. Dia cerita nih. Jadi dia pernah berangkat untuk pergi haji. Dan kami waktu berangkat haji bersama seorang teman kami, kawan, sahabat. Sehingga kemudian kami sampai di satu hatta intahaina ila hayyin zati sofah. Ya. Sehingga kami sampai di satu tempat, satu wilayah namanya Zatus Sofah. Ya. Lalu famata, kawan kami ini meninggal dunia. Jadi ini ada rombongan. Di rombongan dia cerita pernah ada pengalaman. Nah dia pengen berbagi pengalaman dengan Ibnu Abbas. Dia mau nanya perihal yang mereka alami bersama rombongan dia, jamaah hajinya. Jadi ada satu orang yang meninggal dunia. Maka famata fahayyana lahu. Maka kami urusin dia. Ya, kita urusin, kita rawat dah tuh pokoknya urusannya dia semua. Ya kita rawat. Summa intolakna fa'afarna lahu qabran walahdan. Ya. Selesai kita urusin dah, kita berangkat. Lalu kita galiin buat dia kuburan. Ya. Kita siapin juga lubang landaknya. Ya kalau kuburan itu kan kalau di Indonesia kuburan lubang landak biasanya ada di pinggir. Gitu. Ada juga lubang landaknya itu di tengah-tengah, macam-macam modelnya. Ya. Faizan nahnu bi aswada qad mala allahda. Ketika digali itu kuburan, ya, kami dapati ya, di dalamnya penuh dengan ular. Ya. Bi aswada, ular yang warnanya hitam, bukan atu. Ya kalau dipenuhin berarti kan bukan atu. Kalau ular atu nggak penuh. Ya, banyak ularnya. Kan? Nah lagi gali banyak ular, dia kaget, naik, gitu kan. Akhirnya kemudian yakni bil aswad al hayat, ya, ular yang warnanya hitam. Fataroknahu. Ya karena ada ularnya, siapa yang berani gali lagi? Buat ngedalamin lagi, nggak berani, udah bangun keluar. Lalu kemudian fataroknahu, ya udah kita tinggalin aja tuh kuburan. Fahafarna lahu fi makanin akhar. Akhirnya di situ ada ularnya, udah kita gali lagi tempat lain. Ya. Gali lagi tempat lain. Faizan nahnu bi aswada qad mala Allah. Pas digali lagi, nggak berapa lama gali, lagi-lagi keluar ular banyak di situ. Penuh lagi tuh ular. Tadinya atu, lama-lama keluar lagi, akhirnya jadi banyak. Yang gali nggak berani, nggak berani. Fataroknahu, ditinggalin tuh, udah tinggalin dah. Kita gali lagi tempat. Fahafarna lahu salisan. Kemudian kami gali lagi, untuk yang ketiga kalinya. Pas digali yang ketiga lagi, faizan nahnu bi aswada qad mana Allah. Lagi-lagi ular udah pada menuin tempat itu. Ya. Fataroknahu, maka kami tinggalin dah tuh. Jadi lagi berangkat haji tuh, ya. Lagi mau berangkat haji ditinggalin aja tuh mayat. Itu taruh situ dulu dah. Jangan diceburin dulu nih mayat nih. Bingung. Ini udah 3 kali gali ada ular terus. Ntar kita gali keempat, sama lagi. Siapa yang bayar tukang gali ntar urusannya? 4 lubang. Untung sama temen gratis. Ya kan, kalau di Arab kan tanahnya pasir, galinya kagak berat. Kalau kita di sini, kalau bekas kuinan kan berat itu galinya. Itu. Ya apa ini? Lalu kemudian karena dia dalam perjalanan itu wa atainaka, maka kami datang kepada kamu nih, ya kan? Kepada Ibnu Abbas. Lalu kemudian qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, zalikal fi'lul ladzi kana yaf'aluhu.
Nih bahasanya dia pada bingung, nih kok kawan kita kok kuburannya banyak buat ulernya. Emang dulu ini miara ular waktu hidupnya kan gitu. Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, itu adalah emang udah pekerjaan nih orang, teman ente waktu hidupnya begitu. Ya. Ada perbuatan jelek yang biasa dikerjain namanya temen ini. Karena yaf'aluhu, cuman gak disebutin apaan gitu. Intoliku fadfanu fi ba'diha gitu. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas, karena mereka minta pendapat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sana kita berangkat, udah pokoknya ente kuburin itu jenazahnya di sebelah yang mana aja tuh, fiba dia. Tadi kan udah ada 3 kuburan tuh, yang pertama kek, yang kedua kek, yang ketiga, pokoknya udah taruh terserah, masukin aja di situ semua. Ya. Jadi sebegitu itu. Ya. Jadi Ibnu Abbas bilang nih orang ada perbuatan jelek yang biasa dikerjain waktu hidup. Tapi kan nih kawan-kawannya penasaran, emang apaan yang dikerjain gitu. Sampai kuburannya ular mulu isinya. Ya udah karena Ibnu Abbas bilang kuburin di mana aja dah. Ya udah ditaruh itu jenazahnya bareng sama ular yang ada. Tuh. Ya taruh aja nggak pakai turun udah. Jadi kerek-kerek ke tali. Nah kalau pakai turun, yang turun dikuburin juga mati. Nah ularnya ular akhirat bukan ular dunia, lain ceritanya. Ya, falamma raja'na, ketika kami udah pulang, ataina ahlahu bimata'in lahu kana ma'ana. Ya, ketika kami udah pulang sampai di rumah, kami datangi keluarganya dengan membawa barang-barang perbekalan dia nih. Orang kan kalau pergi haji kan bawa bekal tuh ada baju, ada apaan aja dah, oleh-oleh pada semua kan gitu. Ya, pokoknya bekal-bekalnya dibawa pulang, dianterin ke rumah keluarganya. Fakulna li limraatihi, maka kami katakan kepada istrinya, makana Allahu min amalin. Emang nih suami ente dulu waktu hidup emang kerjanya ngapain aja sih? Ngapain aja, ini pada bingung nih juga. Karena Ibnu Abbas juga nggak bilang, di diam aja. Pokoknya nih itu tersebab karena pekerjaan. Karena ada juga orang kita lihat, orang kalau mau nguburin orang mati kan diukur dulu ya, ukur kayak tali, ya kan? Nggak pakai meteran, kalau meteran ngukur tanah, ya kan? Kalau orang mati ngukurnya jangan pakai meteran, ambil tali aja, ambil meteran, tarik berapa meter, ya udah pakai tali aja. Nah kasih tukang gali kubur, ya nggak mungkin gali pas-pasan, pasti dilebihin, pas dikuburin nggak muat. Kata tukang gali kubur, gue udah lebihin 30 cm. Masa nggak muat? Nggak muat, bener nggak muat. Gali lagi, lebarin lagi, masukin lagi, nggak muat juga. Ya. Akhirnya lebarin lagi, nggak muat juga. Nah kalau ketemu kayak begitu, hadirin rahimakumullah, udah percuma, pokoknya udah 3 kali, ya. Udah 3 kali itu cukup udah, jangan yang keempat udah. Sianan tukang gali kubur, kalau ada yang nambahin bayarannya, kalau kagak. Kalau ketemu gitu udah tekuk aja udah badannya udah. Ya. Tekuk aja dah. Ya, percuma ente mau nyari kemana juga kubur, lebarin lagi, masukin lagi, nggak muat lagi. Lebarin lagi, masukin lagi, nggak muat lagi. Udah dah tekuk aja dah. Habis itu kan dimiringin tuh. Udah miringnya meringkut gitu, udah biarin apa dah. Ya mau ngapain lagi emang? Nah kesianan tukang gali. Kalau ada yang tanggung jawab, kalau kagak, gali lagi, lebarin lagi. Ya ada yang begitu, ada yang kuburannya keluar air aja nggak bisa habis. Gali lagi pindah nih, sono banjir lagi. Ente kalau udah 3 kali gali banjir, udah ya lelepin aja mayatnya udah sama air kalian tutup. Ente mau nyari kemana juga begitu. Kalau udah nyampe 3 kali cukup udah. Ya udah kuburin aja udah. Ya makanya kan kemudian nih sahabatnya bingung. Emang kerjaannya apaan sih dia? Ya kok jadi begitu kuburannya? Bininya sih gak tahu. Lalu bininya bilang, kana yabi'ut ta'am. Dia ini jualan, kerjaannya dagang. Ya. Nil khintoh. Ya dia ini dagang gandum, hintoh, jualan gandum. Kalau gandum itu kan makanan orang Arab tuh, makanan pokoknya gandum. Kalau kita beras gitu.
Wa kana ya'khuzu kulla yaumin qadra quwwatihi summa yuridu liqasbin mislahu. Ya, nah jadi ini kerjaannya begitu. Wa minal ku'barati ta'ni idani ta'am fayulqi fi. Jadi ini kerjaan dia. Nih, kata bininya ini cerita. Dia tuh sering ngambil buat dia makan tiap hari. Jadi gandum buat dia makan tiap hari diambil sama dia. Lalu kemudian habis itu ditukar gandumnya. Ditukar dengan apaan? Likos bin mislahu, ditukar pakai tangkai. Tangkai gandumnya yang warnanya sama dengan gandum, lalu kemudian ditumbuk kerja halus sama dia. Dicampur sama gandum. Dioplos itu, dioplos tuh kayak gitu. Yeah. Yeah, itu yang kemudian ditumbuk sama dia, dicampur. Habis itu dijual sama dia. Nah makanya tuh matinya kayak begitu. Makanya hati-hati. Ya saya aja kalau belanja ke pasar minggu tuh beli ikan, ya, itu tukang ikan di pasar minggu, itu timbangannya cari yang pol susah. Ya coba aja lah. Paling 9 on. Itu juga 9 on waktu kita beli. Ya 7 on masih. Kadang-kadang saya lihat, saya timbang lagi kadang-kadang ke tukang telur. Kalau tukang telur kan timbangannya digital tuh. Bang, mau beli telur sekalian timbang nih. Jangan laporan sama tukang ikannya kata. Kagak, gue asal tahu aja gitu. Timbang 9 on. Itu juga waktu dikasih udah ditambahin mulu. Oh gitu kerjaannya itu tuh. Kadang kalau tukang daging kerjaannya, ente kalau beli daging di pasar, ente itu tuh tempat naruhnya tuh, ya. Sebelum ente beli, ente balikin dulu. Bang, tempatnya gue lihat dulu sini, kasih lihat gue. Itu kadang ditaruh daging-daging udah telat, tetelan, tulang, itu begitu. Kalau ditaruh 2 on aja di situ udah. Angkat dulu, angkat gue pengen lihat, gitu. Gue yang beli. Kalau lo nggak angkat, gue kagak jadi beli. Biar galak kalau beli. Gitu. Jadi kalau kita galak dia takut. Gitu. Saya tukanin, Mbak, biar bener timbangan lo. Kalau di sini kata Pak Haji, timbangannya bener, orangnya nggak bener kata gitu. Justru gara-gara orang yang nggak bener timbangan jadi kagak bener kan begitu. Timbang lagi nggak nyampe sekilo. Kita beli Keramat Jati, ente beli duku, iya. Kita beli duku, ya kan? Oh ya aja udah beli duku. Waktu kita beli putih-putih cakep, bawa pulang ke rumah hitam tuh duku. Ya kan timbangannya nggak nyampe sekilo, 8 on gitu. Itu begitu. Dia belum mati aja tuh Pak. Ya. Makanya kalau yang begini gitu kalau mati gak usah nganterin ke kuburan nih namanya. Nggak enak ada ularnya ntar. Ya itu contoh-contoh begitu udah ada dari dulu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kan ada pertanyaan kenapa sih kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat sering dikasih lihat kayak gitu. Kenapa sekarang kagak? Udah kebanyakan. Kebanyakan. Ya kebanyakan. Nah kalau dikasih lihat tiap kober begitu mulu tak nguburin ada ular lagi katanya. Nah begini lagi urusan itu, makanya hati-hati. Ya orang tuh kalau jualan diminta maaf sama siapa ntar minta redonya. Timbangan dikurangin. Yang beli siapa ya ente ntar minta redonya ya siap-siap aja di akhirat. Amal kita bakal habis. Jadi muflis kita, bangkrut. Itu main-main begitu. Ini oplos, daging oplosan gitu kan. Banyak kan yang biasa dioplos apa biasanya? Beras dioplos gitu, kadang begitu dan lain sebagainya dan sebagainya. Tujuannya apa? Cari untung, cari untung. Ya kalau kita lihat dia pada curang begitu, timbangan nggak bener. Dari tahun sekian sampai sekarang udah 30 tahun tetap aja jualan itu juga. Ya, kali dia udah 30 tahun jadi presiden nggak juga kan gitu, tetap aja jualan gitu. Ya. Jadi begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya kalau saya kan sering ke pasar, hampir seminggu bisa 3 kali ke pasar belanja. Gitu kan. Makanya saya kadang seharga gitu saya tahu pada itu ada berapa, itu berapa. Ya timbangan-timbangan tuh pada begitu. Ya kalau tukang daging tuh curangnya begitu. Kebanyakan di tempat itu udah ada tulang biasanya. Kita beli daging yang mahal. Tahu-tahu di situ udah ada 2 on gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Itu begitulah kerjaan-kerjaan yang dilakukan. Kadang ada yang dicampur. Kalau tukang ikan kadang begitu. Ikan yang telat dicampur sama
ikan yang bagus. Makanya saya ancam, Mbak, entar saya masak bau bangke, awas gue pulangin ikan lo. Gitu. Itu dia nggak berani. Ya besok, Pak, ikan lu apaan kemarin? Bau bangke. Gue masak tuh ikan cumi gue masak, yang datang laler. Ya ketahuan ikan tuh ketika kalau udah telat lagi dimasak tuh, itu aromanya kecium. Cium. Nah kadang-kadang orang tuh tukang bakso, tukang kita pakai tetelannya ada yang telat. Ada sekilo bagus, ada 2 potong yang telat, itu rasanya hancur semuanya udah. Gara-gara yang cuma 2 potong itu tadi. Begitu. Waktu dibuka gitu aneh, baunya. Bang nggak jadi beli bang, ngapain? Udah ada beliin. Siapa yang mau makan airnya baunya udah gak enak dibuka. Ya kan kalau lagi dimasak itu kan uapnya itu kan cium. Kalau bau-bau udah yang telat-telat udah kagak enak-enaknya. Ente makan juga pilek ente hidungnya kali kagak nyium gitu. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang kuburannya digali udah 3 kali gali ada ular terus, itu kalau jualan nggak benar, nggak jujur, ya kan? Timbangannya nggak benar, lalu dioplos dan lain sebagainya. Makanya saya punya kawan, ya, kawan saya itu pernah kawin sama orang Cisarua sono, Puncak. Ya, dia punya teman banyak di sono. Dia cuma bilang gini, Sat, ente kalau beli daging jangan di Cisarua pasar. Emang apa? Dioplos. Dioplos sama apaan? Celeng. Ah, lo kata siapa? Lah temen gue yang bilang kan ada pada banyak. Nah kan di Puncak daerah hutannya masih banyak babi. Masih banyak babi-babi liar gitu. Makanya kalau mau acara-acara belinya di sini aja mendingan. Kalau di sana yang nah temennya tukang ituin gitu ya. Tukang apa ya? Distributor. Gitu. Jadi begitu kan enggak. Nah kalau daging celeng kan beda sama daging babi. Kalau babi dagingnya putih. Kalau celeng merah karena di makanannya apaan? Alami, makan rumput, makan daun-daunan. Jadi dagingnya cakep, merah, sama kayak daging sapi. Kalau yang nggak ngerti, itu merah dagingnya. Mau nyobain? Ntar ente celeng nyobain daging celeng, namanya daging celeng. Ya jadi kayak begitu. Babi nggak dimakan, Hah? celeng dimakan. Celeng. Babi haram, Celeng. Jadi begitu. Dia kan kalau babi kan yang diternak, itu babi itu yang di Tangerang ada tuh babi. Di pasar Minggu juga ada tuh yang jualan babi. Itu dagingnya putih kalau babi. Tapi kalau celeng dagingnya merah. Sama kayak sampi Bali, cakep. Orang makanannya alami. Kalau babi kan makanannya ternak. Ya kan makanannya makanan organik. Apa tuh Mbak? Ya campur-campuran dah. Kalau yang celeng yang pada diburu tuh malam-malam pakai pistol. Emang sekilo berapa? 30.000. Bisa tahu aja pernah beli kagak denger aja. Nah sekarang daging sapi berapa? Ya, makanya kalau kita makan bakso harganya 10.000, baksonya banyak, berasa daging, ente jangan girang dulu, enak nih beli murah. Daging apa yang dipakai ini? Nah saya tahu bikin bakso, saya bisa bikin bakso. Saya tuh kalau bikin bakso, dagingnya 3 kilo, sagunya seperempat bagi 2, berapa itu tuh? 2 on setengah ya? 2 on setengah, daging 2 kilo, sagunya 2 on setengah, 250 gram. Baru berasa. Gitu. Buat makan, kalau buat jualan bangkrut orang. Makanya kalau daging-daging yang asli nggak mungkin dijual segitu, paling nggak 25, 20. Kenapa? Mahal. Itu. Makanya kalau ada yang jualan murah, rasanya, tapi bisa juga sih pakai daging ayam. Gitu, ya. Mau belajar bikin bakso saya ajarin. Bikin bakso gampang, yang susah buletinnya. Oh, itu itu buletinnya yang susah bikin bakso. Kalau yang udah jago kan begitu tuh. Kalau saya masih pakai sendok. Awal-awal gepeng tuh bakso bikinnya. Tapi lama-lama udah bisa. Ntar kapan ya begitu. Jadi kalau udah digiling nggak kelihatan itu daging babi, mau daging tikus, kayak daging apa. Dicampur sama bumbu semuanya. Udah. Makanya orang tua saya dulu makan bakso haram. Gitu. Kenapa? Ya emang kalau kita pikir-pikir kita nggak tahu tuh bikinnya pakai daging apaan.
Apalagi bakso-bakso yang pabrikan. Kalau pabrikan kan kita nggak tahu tuh yang supplier dagingnya dari mana. Dia pakai mesin semua, buletinnya pakai mesin semua. Ya kan? Begitu. Kalau yang giling-giling di pasar, tukang gilingnya kadang tahu juga kalau dia pakai daging-daging yang itu. Paham dia. Yang namanya tiap hari gilingin daging gitu kan. Ada saya lihat orang bikin bakso campur sama tahu. Oh rasanya empek-empek kali jadinya gitu ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada pakai daging ayam, ada yang dioplos daging ayam, mamanya. Ada yang pakai minyak-minyakan macam-macam. Ada yang dagingnya bagus-bagus macam-macam dah. Ya. Cuman begitu, kalau harganya murah, rasa dagingnya berasa banget. Ente patut curiga. Bang nih daging apa lu pakai? Nah, berapa banyak kan ketangkep polisi kan, orang dagingnya ternyata dia pakai campur daging celeng, jualan misalkan di pasar ini Gang Tabah, dia jualan udah 20 tahun. Ya kita sering beli dulu. Pantes enak, gurih, daging babi gurih. Cobain aja. Lain. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya itu yang begitu kan kalau mati kuburannya tuh ular mulu tuh. Ya. Pas digali shot nggak ada ularnya, ntar pas udah diuruk ular baru pada keluar. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang berlaku curang ya, itu nanti kayak begitu. Itu baru di kuburan, ya, baru di kuburan. Belum nanti selanjutnya. Kalau di kuburan udah kayak begitu, ya, bagaimana urusan nanti setelah dari kuburan itu? Ya, minta redonya bingung kita. Ya kalau timbangan pada itu minta redonya bingung, minta redonya sama siapa? Berapa banyak tuh orang? Ya, yang kita oplos, kita jual daging khas, kita campur. Ini tambahin ini kurang nih. Kurang seperempat ditambahin daging yang lain. Lah lain harganya daging khas. Ada sengkel, ada mayang, ada sengkel kembang gitu kan. Macam-macam loh daging. Ya. Ya, harga-harga begitu. Ya kalau emang kita belinya daging khas ya kalau kurang tambahinnya daging khas lagi. Jangan dicampur dengan daging yang lain. Khas dicampur sama daging sengkel. Beda harganya. Gitu, kalau pertetelan campurannya ya itu bukannya. Terus bukan, kalau nambahin nggak apa-apa, Tapi kalau kurang ngelengkapin ya harus sama paling enggak. Ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, hati-hati. Aqala al-faqih rahimahullahu fi hadzal khabari dalilun ala anna al-khiyanata sababun li'azabil qabri. Berkata Abul Lais Samarqandi, dari kisah ini menjadi satu dalil, ya, satu bukti bahwasanya perbuatan khianat itu menjadi penyebab orang itu mendapatkan azab di dalam kuburannya. Khianat mana? Itu tadi jualan kan khianat namanya begitu. Ya. Itu namanya khianat kita. Kita ditukar pakai batang diulek, habis diulek dicampur sama gandum, dioplos kalau bahasanya begitu. Itu ya. Fakana fima ra'auhu ibratun lil ahya liyamtani'u minal khiyana. Ya. Nah ini menjadi nasihat buat kita nih orang-orang yang hidup agar kita menghindari dari perbuatan khianat, perbuatan curang model kayak gitu. Jadi biar jadi iktibar buat kita. Ini contohnya udah ada kayak begini. Ya, pas mati kayak begitu jadinya. Jadi biar kita paham. Kita ini jualan begitu kaya juga kagak. Coba ada lihat dah. Ya, kaya juga kagak. Kita ngurang-ngurangin nih. Kaya juga kagak. Tetap aja begitu. Begitu kita juga hidupnya. Kalau dibilang kaya duitnya banyak, berkahnya kagak. Berkah, orang yang enak kan berkah. Ya jualan rokok. Ada Ustaz, karena jualan kurang laku. Gimana sih caranya jualan? Kasih wiridan dong jualan biar laku. Ya gampang kalau jualan biar laku mah. Saya bilang gampang. Iya rokok berapa ya Samsu? 18.000, ente jual 15.000. Laku. Laku nggak? Ngomongnya kan laku. Tadi ente ngomongnya biar laku, bukan masalah untung ya, laku. 15.000 orang borong.
Agen juga borong men. 15 Samsu 15.000. Orang nggak percaya ini palsu kan ya Samsunya nih. Samsu tulisannya berapa? 234 ya? Yes. 234. Ini mungkin 456 kali Samsunya. Samsu baru gitu. Bukan Samsu, ini Samsi. Ya itu hadirin, ya jadi buat nasihat. Ya. Jadi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat terhadap kawannya yang pulang haji tadi, itu jadi nasihat buat orang-orang yang hidup. Bukan cuma mereka, teman-teman, nah kita yang mendengarkan kisah ini, itu jadi nasihat juga buat kita. Kira-kira kalau kita kayak begitu, kaya nggak kita? Berkah nggak hidup kita? Belum, bukan belum sih, udah pasti kagak. Curang, apalagi kita kalau mati urusannya, itu baru di kuburan. Ntar di akhirat ketika dihisap, itu pada ngantri yang pernah belanja sama dia, berapa banyak tuh? Ya kan? Biar kata dia pergi haji tiap tahun, umroh setahun 2 kali, habis ntar diambilin orang. Habis. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang begitu. Kita beli ayam nih, ayam kampung. Kadang kan dia kalau beli ayam kampung tuh ngambil kan pakai keranjang tuh. Itu kadang ada aja yang mati. Ada aja yang mati. Tapi kalau pedagang yang nggak bener, yang mati sama dia udah disiangin aja sama dia. Ya dipotong, itu ditaruh aja di airnya dia itu begitu. Ntar kalau ada orang-orang yang beli pakai ditinggal dulu, yang itu diambil sama dia. Ya emang kerjaannya begitu. Hilang. Saya sering lihat, saya sering ke pasar, bang, awas lo tukar-tukar gitu loh. Bukan kemarin matinya, baru. Jadi kan dimasukin ke keranjang tuh, mungkin dibawa tuh di perjalanan karena mungkin kepenuhan. Ya dari kan isinya ada 50, ada yang mati atau gitu. Kadang-kadang kalau yang bandel-bandel begitu. Nah orang kalau yang kagak ngerti, makan aja udah. Nah kalau baru banget mati kan belum kaku banget badannya, masih lemes. Udah. Tuh kadang-kadang tuh begitu orang pada itu kalau jualan. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya emang udah konsekuensi orang jualan kalau lagi untung-untung, kalau lagi begitu rugi. Orang jualan sampi Idul Adha, 1 patah, udah habis untungnya. Ya, gitu. Nah sampi harga 20 juta, kakinya patah. Paling lakunya jual daging berapa? Ya, ditawar seenaknya aja mau Bang Awi paling. Berapa nih? Ya, harus segini aja kalau mau. Ya, sampai 20 tawar 7 juta udah girang banget. Ya, patah kakinya. Jualan daging. Tapi kalau mau Idul Adha mungkin masih lumayan kali. Ya, potong. Ya, jualan daging. Masih bisa dapat banyak. Tapi kan yang megang itu tukang daging urusannya. Kalau yang nggak biasa jualan daging susah juga. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal arda tunadi kulla yaumin khamsa marrat. Sesungguhnya bumi setiap hari selalu memanggil, berseru, menyeru. Ya, 5 kali tiap hari. Yang pertama dibilang awwalun nidain taqulu, ini bumi ngomong, ya ibna Adam, tamshi ala zuhri wa masiruka fi batni. Wahai anak keturunan Adam, maksudnya kita wahai manusia semuanya, kalian berjalan di atas punggungku. Ini kita jalan di atas bumi, berjalan di atasku, dan tempat kembali kalian adalah perutku. Ya kita bakal mati semua, digali masuk ke dalam bumi. Ngingetin kita. Artinya apa? Ente di dunia boleh senang-senang di atasnya, tapi ingat ente bakal mati masuk ke dalam perut bumi, tanah. Wasani takul, yang kedua bumi mengatakan, ya ibna Adam takulul alwan ala zahri wa takulu kaddidanu fi batni. Ya anak Adam, wahai manusia, kalian memakan bermacam-macam makanan. Ya alwan, model-model makanan. Di mana? Di atas muka bumi, di atas punggungku kalian makan apa? Kita kan kalau makan apa aja kita makan. Coba dah. Ente ke warung Padang, ente makan nasi Padang nggak mungkin makan pakai sambal doang. Udah, nasi bungkus makan dong di sini. Lauknya apa? Sambal aja gitu.
Ya bisa aja kalau kita kalau mau ngirit begitu. Makan nih. Pengen kan kita kan yang penting kan bumbu-bumbunya ya. Iya. Pakai apa bang lauknya? Perkedel 2. Ya. Perkedel berapa habis? Kalau perkedel 2 paling 10.000 nggak nyampe. Begitu. Ya namanya kita makan yang penting kan kuah-kuahnya dapatnya itu gitu. Apaan aja kita makan. Nah kalau kita ke puncak tuh makan di rumah makan-makan gitu kan, kita makan ditaruh di piring apaan aja. Ya, wah ini ada tunjang, ada ini macam-macam dah tuh. Itu yang tukang hitung tahu aja tuh kalau kita ambil. Emang dia udah hafal gitu. Itu berapa nih? Berapa? 150.000. Makan berdua 150.000. Ini kita makan apaan aja gitu. Kita kalau makan di puncak siap-siap aja udah begitu. Gitu. Apalagi jalan bawa ceweknya, ya udah habis dikerjain. Gengsi, berapa nih bang? Berdua 300.000. 300.000 mau nggak mau malu gengsi ya. Saya nggak ada duit gitu. Besok-besok gue tobat makan di situ lagi. Ya jadi kadang-kadang begitu. Apaan aja kita makan masuk manusia tuh begitu. Makanya bumi bilang gitu, ya anak Adam wahai manusia, ente makan makanan apaan aja di muka bumi. Apaan aja kita makan. Tapi nanti pas di kuburan fibatni tak kulukatidan, kamu bakal dimakan namanya ulet. Sekarang makan apa nih terserah. Makanya kan kalau ada orang mati gemuk, ulet girang banget. Wah, pesta besar gitu ya. Ngapain? Ini nggak lihat yang masuk gede banget gitu. Begitu nah. Ibaratnya kan begitu. Makanya kan kalau kita baca kitab Syarah Al-Hikam itu kalau kita ngelihat yang ngeri juga gitu ya. Yang nggak boleh orang badannya gemuk-gemuk, perutnya sampai lebih dari itu karena ulama-ulama tasawuf tuh badannya kurus-kurus, nah puasa mulu, jarang makan. Nah kita kan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, itu begitu. Ya badannya ramping. Imam Ghazali coba badannya. Makanya kan ada wiridan Imam Ghazali tuh yang hari Senin baca apaan 1000 tuh. Ya. Baca ya Latif 1000 hari Senin. Ya. Iya, baca tuh 1000 dari Senin sampai ketemu hari Minggu, besok tuh hari Ahad 1000. Lain-lain tuh. Ya asal ente kuat aja bacanya. Kenapa? Ntar ente bakal kayak Imam Ghazali badannya. Apa? Badannya kurus. Ya, kalau jalanin wiridan tuh kadang begitu efeknya. Ya makanya kalau wiridan kita jangan banyak-banyak udah. Di sini baca wiridan apa? Baca ratib paling ya. Iya ratib. Udah kita itu aja jangan banyak-banyak. Ya, wirid mulu. Mau jadi dukun. Ya. Bukan gak boleh, boleh aja. Ada manfaatnya nolongin orang gitu. Tapi mudaratnya ntar banyak buat diri kita. Begitu. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya kalau wiridan gitu hati-hati kalau nggak ada gurunya. Nih kita lagi naik Kopaja ada orang jualan buku 1000 diambil bayar. Di rumah langsung wiridan. Dapat seminggu ketawa sendiri aja dah. Nah mulai dah tuh. Minggu kedua ngomong sama kucing. Aduh, ngobatinnya susah ngobatinnya gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, takul bumi mengatakan ya ibna Adam tadhaku ala zohri fasaufa tabki fibat. Wahai manusia, kalian pada ketawa, girang, senang. Ya. Di atas ya, tapi nanti di kuburan ya, ente bakal nangis badai. Dia pada ketawa-tawa senang. Kayak kemarin tahun baru senang pada ketawa-tawa. Sholat subuhnya pada kagak ada orang. Kan begitu pada malam-malam itu ada bakar-bakaran gitu kan. Ya, apaan aja dibakar. Yang punya duit bakar kambing, yang bakar ayam, bakar ikan, bakar jagung. Nggak punya duit nabun kan gitu. Duitnya kagak nabun sampah aja dibakar, yang penting ngebul katanya kan gitu. Ya, akhirnya yang biasa kita sholat subuh jamaah gara-gara kita ikut begitu-begitu akhirnya subuhnya jadi lewat siang. Jadi dosa itu begitu. Gara-gara sesuatu yang hitungannya ya boleh-boleh aja prinsipnya. Sampai kemudian menyebabkan kita meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi
kebiasaan dan kewajiban kita. Apalagi sholat subuhnya sampai kesiangan. Nonton bola Piala Champion final. Mainnya jam 2, kelar jam 4. Tidur habis itu. Nah bangun ini susah banget. Ya. Sedang ngantuk-ngantuknya. Makanya kalau udah habis nonton bola gitu tuh, kelar jam 4. Kalau udah ngantuk ente jangan ke kasur. Ente bawa sapu aja ke jalanan. Nyapu. Ya. Ya, pokoknya jangan diem. Kalau diem begini duduk bengong, ya tidur udah pules. Setan tuh pinter. Jalan ngapain kayak kemana kayak. Lo ente sholat subuhnya biar jauhan dikit di Al Munawar. Jalan nih lewat sini nih. Kalau nyampe Al Munawar belum subuh juga, balik lagi kemari. Ya, yang penting ajan gitu udah di sini langsung membayang gitu. Ya habis itu ya. Terus juga jangan biasain tidur habis subuh. Ya ini dilarang nih tidur habis subuh, Nabi nggak demen. Maka orang tua saya dulu kalau habis subuh kita tidur, wah habis kita udah diguyurin air seember. Ya. Karena kan dalam Kasful Gummah itu disebutkan begitu. Satu ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Ali, Fatimah. Nah Nabi pas pagi-pagi itu Fatimah lagi tidur habis subuh. Kalau bahasa orang Betawi bilang didepak sama Nabi. Fatimah bangun. Habis subuh jangan tidur. Ini waktunya Allah lagi bagi-bagi rezeki. Gitu. Jangan sampai Allah lagi bagi rezeki, entenya lagi tidur. Makanya falsafah orang dulu bilang kalau tidur pagi-pagi rezekinya dipatok. Kenapa ayam bukan kucing? Nah kucing gak matok, gagot. Karena ayam pagi-pagi udah bangun. Begitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi jangan dibiasain tuh tidur pagi-pagi. Lagi pula jadi malas kita bangunnya juga. Ente udah biasain tuh habis sholat subuh dari musola pulang ke rumah rebahan-rebahan tidur lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali itu bakal jadi kebiasaan. Ngantuk terus habis itu. Makanya kalau habis subuh ngapain? Megang tasbih jalan. Gitu. Kalau nggak di rumah tuh ambil sapu nyapuin halaman gitu. Ngepel jalanan kalau nggak ada kerjaan apaan aja dah. Yang bisa dikerjain gitu. Kalau mau tidur tuh siangan dikit tuh baru. Ya orang tua saya dulu begitu. Malam memang dia tidur kagak emang kerjaan begadang mulu. Bang suruh ngaji. Bang Jai ini sering dah tuh nemenin gitu pagi. Dia nggak ada tidur pagi. Dia paling baru tidur tar tuh jam 7. 7, setengah 8 ditidur, ntar bangun lagi jam 10 dia berangkat ke madrasah gitu. Makanya kita kalau busur bangun sembahyang kita duduk ini nih abah jalan tidur lagi dilihat lagi ambil lagi gayung diambil bangun kalau kasurnya basah nggak mungkin ditidur lagi ya kayak begitu. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat takul ya ibna Adam tafrahu ala zuhri fasaufa tahzanu fi batni. Wahai manusia, kalian bersenang-senang, kalian pada gembira di atas punggungku, di atas bumi. Tapi nanti kalian akan berduka cita, bersedih ketika berada di dalam kubur, di dalam kubur. Itu ya hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kelima, takut bumi mengatakan, ya ibna Adam tuznibu ala zahri fasaufa tu'azzabu fi batni. Wahai manusia, kalian ini pada banyak berbuat dosa, berbuat maksiat di atas muka bumi. Nanti di kuburan kalian akan diazab, tu'azzabu ya fi batni. Kalian akan disiksa, kalian akan diazab pada saat berada di dalam kubur. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kuburan tuh ngingetin kita terus, cuman kita kagak denger dia ngomong. Ya kan? Tiap hari 5 kali diingetin kita. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peringatan buat kita. Kuburan itu yang dalam pengajian kita yang lalu, jangan tertipu kita dengan sunyinya suara kuburan. Ente kalau di kober tuh, kober PLN, datang dah. Siang, pagi, sore, malam, pernah gak rame di situ? Gak ada, sepi. Lagi kalau malam,
lewat situ tuh, ya. Serem, ya. Serem. Tanya ada orang-orang situ tuh yang pada satpam situ, punya kuntilanaknya di situ. Ya, itu kadang begitu, tukang-tukang nasi goreng tuh kalau malam pada kadang. Ya kalau diberi cerita itu lewat situ, kuburan, gitu. Kuburan. Makanya kan San Diego Hills dibangun dah tuh, biar orang nggak takut namanya kuburan. Jadi kuburan dibuat kayak taman bermain. Satu kuburan harganya 1.500.000.000. Kira-kira ada orang gang tabah yang dikuburin di San Diego Hills? Orang di sini aja dikuburin nawar gitu ya, di Kober masih. Ya, jadi kuburannya kecil, tanahnya lebar, gitu. Jadi dibuat kayak gitu. Jadi biar jadi apa? Senang. Jadi orang biar nggak mikirin mati jadinya begitu, biar jadi urusin dunianya biar senang-senang. Nah di sini kuburan, di sini ayunan. Nah kuntilanak demen banget kalau malam. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuburan begitu. Jangan tertipu kita ngeliat kuburan sepi. Itu lagi pada nangis banyak banget, lagi pada ngejerit tuh sebenarnya. Kalau kuping kita bisa dengar, ya. Tuh kuburan kelihatan sepi, sunyi. Padahal mereka banyak yang lagi disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu. Kata Nabi, kalau seandainya kalian bisa dengar suara jeritan-jeritan tangisan orang yang disiksa di kuburan, kalian mati dengar teriakan-teriakan itu. Saking dahsyatnya itu orang-orang teriakan kayak gitu. Makanya hadirin rahimakumullah, ya yang namanya kuburan begitu. Jadi harus kita pikirin tuh kuburan, bekal kita nanti buat mati kira-kira udah cukup belum? Ini kan kita tahun baru nih, ya tahun baru 2022. Kan kita nggak tahu nih 2022 bakal ada kejadian apa sama kita semuanya. Apakah kita bakal meninggal dunia tahun ini? Nggak tahu. Ada yang udah sakit-sakitan, hati-hati udah tuh. Ya. Yang sehat juga belum tentu juga. Berapa banyak orang yang sehat mati duluan, yang sakit nggak mati-mati gitu. Jadi yang namanya kematian itu nggak tentu. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian, kata Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian dalam masa waktu yang cukup bagi kalian buat mikir, bagi orang-orang yang mau mikir. Dan bukankah sudah datang kepada kalian pemberi-pemberi peringatan. Makanya kan Nabi Daud ketika ketemu dengan Israel bilang gitu, ente kalau nyabut nyawa orang jangan mencabut-cabut aja dong. Maksudnya apa? Ya kabar-kabarin dulu lah, kasih-kasih apa, tanda-tanda kasakisi mau mati gitu. Jangan tahu-tahu datang main betot aja gitu. Lalu dijawab oleh Israel, Daud, asal ente tahu, aneh udah sering banget ngingetin, cuman tuh manusianya aja pada kagak ngeh. Nah Israel mah ngerti ngerti, pada nggak ngeh aja dibilangin. Ini kan berkurangnya nikmat kita, itu tanda wajah akumun nazir. Dan bukankah sudah datang pemberi peringatan, An-Nazir. Allah udah bilang. Jadi badan kita yang tadi kalau duduk dari dulu, kalau duduk tuh sila kuat tuh, dari maghrib ke isya nggak bergeser. Ini kan ada kita duduk dapat 5 menit ngelonjor, ya entar ditakuk. Nah itu udah mulai itu berarti Kak, nyender aja bawaannya kan itu. Padahal masih muda nyender aja. Itu berarti itu udah tanda lemes badannya. Ya, jadi itu mata kita yang tadinya ngelihat enak, udah mulai pakai kacamata. Itu begitu. Kaki sering kesemutan. Kalau duduk lama-lama tuh sila tuh kesemutan tuh, kita lurusin dulu. Kalau bangun habis duduk tuh nggak kuat langsung diri, bengong dulu bentaran. Kalau langsung jalan keliengan gitu. Itu an-nazir udah. Pengurangan nikmat-nikmat buat kita. Itu pemberi peringatan. Nih udah isya belum nih? Iya, jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu
bunyi dia. Ya. Ya, jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Jadi pemberi peringatan buat kita udah banyak, cuman kitanya aja yang kagak ngehin. Tetangga kita mati, ya, bencana gunung Semeru itu udah tanda. Cuman kita nggak ngeh. Kita berpikir kita masih lama hidupnya. Nah ini hadirin jamaah. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Di tahun ini diberi keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya tahun ini kita wafat, mohon pada Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tilkani al-Fatihah.